kembalinya Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia ini, walaupun ini bukan laga pertamanya dia di Piala Dunia kali ini, tapi bisa dibilang inilah kembalinya sang magisnya sang mega bintang. Mungkin dia akan bilang I'm back bitches, ya kan? Karena kemarin waktu dia ngegolin kan ditanya sama media, tadi kelihatannya lo waktu selebrasi sempat ngomong I'm back gitu kan. Dia katanya bilang emang iya dia untuk menjawab para hatersnya dia atau menjawab kritikan yang dia bilang sudah habis ya dan lain-lain, ya dia sudah kembali. Ya 2 gol itu membuktikan ini pemain punya mentalitas ya. Dan sebetulnya kan di tengah perdebatan antara dia dan juga Messi, nggak fair juga kalau kita mempertanyakan kualitas dari Ronaldo. Karena masih udah umur 41, masih bermain di Piala Dunia dan kemarin mencetak sejarah sebagai pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia. Bukan suatu capaian yang bukan tertua dia. Pemain tertua mencetak gol multi Piala Dunia ya. Tapi yang pasti kan ada rekor yang dia pecahkan di usianya 41. Termasuk gol terbanyak buat Portugal ngalahin Eusebio di Piala Dunia kan. Betul. Dan terlepas kemarin banyak yang ngomong Uzbek mainnya jelek, tapi gue lihat memang secara performa Portugal bermain jauh lebih baik dibandingkan Kongo. Walaupun kita tahu di pertandingan pertama banyak tim besar yang struggle, cuman kemarin tuh terlihat bola-bolanya lebih banyak yang direct ke kotak penalti dibandingkan dengan Kongo. Karena Kongo itu terlihat perputaran bolanya banyak di lini tengah dari Portugal. Dan gue melihat memang ada dampak dari masuknya Joao Felix menggantikan Bernardo Silva di pertandingan kedua kemarin, yang membuat akhirnya Ronaldo bukan menjadi pemain satu-satunya di kotak penalti Uzbek ya. Ada Joao Felix yang mungkin memang tidak begitu baik secara performa, tapi pergerakannya bisa menjadi pemecah konsentrasi back-back dari Uzbekistan. Dan memang Ronaldo kemarin gol pertamanya itu menurut gua memang kredit untuk Cancelo, ajak sprint di sisi kanan, dan Ronaldo sendiri juga bukan tanpa walaupun tap in ya, cuman ada timing di situ, ada penempatan posisi di tiang dekat yang akhirnya dia membuat gol pertama. Dan selain dari gol kedua, gue juga mau highlight gimana golnya si Mendes yang tendangan bebas. Kalau misalkan itu prime Ronaldo, gue sangat yakin Ronaldo akan menjadi satu-satunya penendang gitu. Cuman itu juga menjawab bahwa ini adalah permainan tim, bukan hanya Cristiano Ronaldo aja. Dia membuat keputusan, akhirnya Mendes yang menendang dan akhirnya gol. Itu sih sebetulnya yang pengen gue lihat. Dan ya Ronaldo sekali lagi membuktikan kalau dia memang salah satu pemain terbaik dunia sih. Lah, kayak gue juga sempat bilang kan, gak setuju sama coach bilang harusnya 4 tahun lalu Ronaldo udah out gitu. Ternyata kalau ngelihat dari penampilannya kemarin ya, terlepas mungkin lawannya Uzbekistan, tapi dia menunjukkan dia bukanlah pemain yang cuma tap-in doang di depan gawang, pemain yang cuma jalan kaki doang. Karena kemarin speednya masih mencatat 31 km per jam saat yang gol umpan dari Bruno itu. Dia masih mau lari, dan bahkan waktu lari pun dia tahu kapan harus larinya kemana, kapan dia bilang Bruno untuk delay dulu, jangan ngoper dulu di saat dari tengah, justru baru ngopernya pas dia udah memasuki sebelum kotak penalti. Artinya dia masih punya football IQ atau insting yang cukup tajam untuk pemain usia 41 tahun. Itu yang gue bilang sama coach, mau sekarang ada Gonzalo Ramos, mau ada Joao Felix, tapi experience dan mentality itu yang mungkin belum dipunyain pemain-pemain Portugal lainnya yang saat ini di bawah generasinya dia. Dan ketika Ronaldo masih bisa mencetak gol seperti kemarin, artinya ya memang Ronaldo masih mampu. Dan ternyata ketika pemain-pemain lain mampu bekerja lebih baik, akhirnya juga bisa meringankan pressure yang selama ini dibilang Ronaldo udah gak, justru menjelekkan tim Portugalnya, Ronaldo menjadi beban tim Portugalnya. Gue rasa sih kalau hanya satu pemain yang seperti itu, di saat pemain lainnya mampu bekerja dengan baik sih harusnya nggak akan bisa segitunya ya mempengaruhi satu tim. Dan artinya ini menunjukkan sekarang Portugal berarti berada di belakang Ronaldo, terlepas dari kritikan dari luar seperti apa. Tapi menurut gue Ronaldo juga harus bisa memposisikan dirinya melihat kondisi dia saat ini sih. Dia nggak bisa lagi menjadi andalan tumpuannya Portugal. Kalau menurut gue dia harus bisa menjadi memainkan peran lain untuk bisa membantu Portugal juara dunia. Dan ya lu lihat di usia 41 ya bukan prime Ronaldo yang memang menjadi menjadi fondasi Portugal lah. Artinya dari cara bermain mungkin salah satu contoh yang bisa diperlihatkan bagaimana dia memainkan, beradaptasi lah dengan kondisi fisik dia sekarang dengan permainan yang Portugal miliki. Karena kalau lihat sebetulnya supportnya sangat mumpuni untuk bisa mensupport Ronaldo di sepertiga akhir. Kita tahu Fernandes sendiri sebagai top assist di Premier League. Kita tahu bagaimana Neves dan juga Vitinha menjadi pivotnya PSG, membawa back to back PSG juara Liga Champion. Jadi menurut gue ya, gue setuju kata Panji. Tim ini punya kolektivitas, punya kerjasama, dan harus satu sih untuk bisa membawa Portugalnya
juara. Karena memang kalau dengan skema, makanya tadi juga lu bilang dengan masuk ke Joao Felix itu mempengaruhi banget. Iya benar, karena ketika lu bermain dengan sebagai satu striker, nggak semua striker itu sekarang excellent bermain sebagai lone striker ya. Menjadi lone striker itu sangat susah karena lu akan terisolir menghadapi 4 pemain atau let's say yang paling dekat adalah 2 center half-nya atau dua back bertahannya tim lawan, itu yang membuat pemain satu lone striker sangat sulit. Mungkin levelnya sekarang yang bisa sangat excellent di level itu ya mungkin Mbappe, Haaland, sisanya mungkin ya sangat susah lah. Jarang ada pemain yang punya excellent itu. Pergantian komposisi pemain di Portugal. pertandingan pertama dan juga pertandingan kedua, Bernardo Silva yang biasanya mutar-mutar bermain berbagi peran dengan Bruno Fernandes, Bruno Fernandes atau itulah yang nama Portugalnya, dan membuat Ronaldo menjadi ujung tombak. Otomatis ketika lu berada di ujung tombak, lu akan menjadi pemain yang terlihat paling menonjol, apalagi dengan postur yang sangat tinggi dan juga perawakannya yang sangat flamboyan, itu akan menjadi incaran empuk back-back lawan. Nah itu yang membuat dia sulit. Nah begitu ada Joao Felix, beban itu akan terbagi gitu. Ronaldo nggak lagi harus hanya terisolir mendapat 2 kawalan 2 back, dan akhirnya dia bisa mendapatkan ruang lebih besar untuk bisa mencetak gol. Tapi sekali lagi ini yang perlu dibuktikan, apakah skema ini berjalan ketika menghadapi tim yang lebih besar daripada Uzbekistan. Tapi lagi-lagi nggak gampang dengan pemain 41 tahun, mentality, experience dan lain-lain sangat penting. Tapi gue setuju sama tadi kata-kata Glenn, Ronaldo juga harus mulai tahu kapan waktunya dia sudah tahu batas limitnya dia, kapan harus menurunkan egonya. Karena kemarin gue lihat di babak kedua dia mulai ada jalan kakinya cukup banyak, mulai megang lutut, tanda sudah mulai agak capek. Itu yang kita lihat, Ronaldo sudah tidak prime Ronaldo dulu, memang sudah lewat dari masa prime-nya. Jadi harus tahu kapan waktu habisnya staminanya, dan Martinez di sini tugasnya untuk bisa memijit-mijit atau memirit-mirit bagaimana stamina Ronaldo digunakan sebaik mungkin menghadapi lawan-lawannya. Karena ini